Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita bertemu kembali pada pelajaran SKI pertemuan ke-8 ya. Kita akan meneruskan materi mengenai Daulah Umayyah. Minggu kemarin kita ulangan, dan alhamdulillah ulangan ini belum sempat Ibu periksa semuanya. Ibu minta maaf karena ada keterbatasan pada mata Ibu, jadi Ibu hanya bisa memeriksa sedikit-sedikit dahulu. Lalu minggu kemarinnya lagi kita membahas skema mengenai silsilah keturunan Bani Umayyah. Bani Umayyah ini berasal dari satu kakek, yaitu yang bernama Manaf. Nah, di akhir cerita kemudian kita bisa mengetahui bahwa Daulah Umayyah ini ada hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad dan juga dengan Khalifah Utsman bin Affan, juga Ali bin Abu Thalib. Mari kita ulangi sejarah Daulah Umayyah. Di sini setelah Utsman bin Affan terbunuh, pada masa itu disebut masa fitnah pertama, karena pada masa itu Islam sangatlah luar biasa, terkenal kemana-mana dan kekayaannya sangat banyak. Jadi suasananya aman, damai, dan nyaman. Akhirnya ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin Islam itu hancur. Di antaranya adalah seorang Yahudi yang bernama Al-Ghafiqi. Nah, akhirnya Al-Ghafiqi ini menanamkan keraguan di kalangan umat Islam supaya Islam itu hancur. Caranya adalah dengan cara meragukan Utsman bin Affan. Nah, ketika itu Utsman bin Affan itu kan memerintah sudah sangat tua ya, pada usia 70 tahun memerintah dan berakhir pada usia 82 tahun. Nah, karena beliau itu sudah sangat tua, kemudian memang sifatnya itu adalah dia lemah lembut. Dia tidak suka kekerasan, dia tidak suka peperangan. Nah, dan dia juga memang memilih pejabatnya itu di kalangan keluarganya. Nah, akhirnya itulah sumber kekuatan fitnah. Maka disebarkanlah isu bahwa Khalifah Utsman ini tidak benar dalam menjalankan roda pemerintahannya karena dia memilih para pegawai memilih para pegawainya itu, pembantunya di pemerintahan itu adalah saudara sendiri, sehingga akhirnya terjadilah terjadi chaos atau pemberontakan supaya Khalifah Utsman bin Affan mengganti saudara-saudaranya yang menjadi pejabat. Nah, akhirnya mereka orang-orang yang terpicu tadi ya, mereka datang ke Madinah meminta supaya Khalifah Utsman menurunkan jabatan saudara-saudaranya. Dan akhirnya Khalifah Utsman ketika itu menyetujui bahwa saudara-saudaranya yang menjadi pejabat itu akan diturunkan. Nah, Utsman menyuruh mereka, itu orang-orang yang tadi datang, sekarang pulang ke daerah masing-masing. Akhirnya mereka pulang, tapi di tengah jalan mereka bertemu dengan sekelompok 2 orang berkuda yang membawa pesan atau surat. Nah, mereka membaca surat itu, isinya adalah bahwa mereka itu yang tadi datang demo, yang disuruh pulang itu harus dibunuh. Dan surat itu ternyata ditandatangani oleh Utsman bin Affan. Nah, seketika mereka yang tadinya sudah aman, mereka pulang, mereka tersulut lagi emosi dan mereka akhirnya datang lagi ke Utsman bin Affan. Mereka merasa sangat kecewa. Kenapa tadi disuruh pulang dan berjanji akan menurunkan saudara-saudaranya sebagai pejabat, tapi kenapa sekarang justru mereka tapi kenapa kemudian mereka harus dibunuh? Tapi ternyata menurut Utsman, saya tidak membuat surat itu. Nah,
Tapi kan orang-orang ngotot mana mungkin surat ini tidak dibuat oleh Utsman bin Affan, karena surat ini ditandatangani oleh Utsman bin Affan. Nah, ternyata akhirnya itulah sumber kekisruhannya. Itulah apa yang direncanakan oleh Al-Ghafiqi, bahwa umat Islam itu nanti harus satu sama lain itu harus berperang dengan cara menfitnahnya. Difitnahlah bahwa Utsman lah seolah-olah yang membuat surat itu. Padahal surat itu sendiri dibuat oleh Al-Ghafiqi. Nah, akhirnya karena masyarakat saat itu merasa sangat emosi, maka akhirnya Utsman bin Affan terbunuh, atau pada intinya dia dibunuh, tapi yang membunuhnya itu banyak orang, bukan satu orang. Dan salah satu diantaranya adalah ada yang penghasut itu tadi, yaitu Al-Ghafiqi. Nah, setelah Utsman bin Affan terbunuh, maka pemerintahan jadi chaos, jadi banyak huru-hara. Kemudian dipilihlah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Tetapi disebutkan kemarin Muawiyah tidak setuju ketika Ali bin Abi Thalib dibaiat atau dilantik, karena kebijakan Ali bin Abi Thalib itu ada dua ya. Satu, mengganti pejabat yang kurang cakap. Kedua, para pejabat di zaman Utsman bin Affan itu harus mengembalikan lagi uang atau fasilitas yang diberikan Utsman bin Affan. Nah, para pejabat itu sendiri tidak setuju, karena mereka sudah terbiasa memegang harta ya. Nah, kemudian Muawiyah kan dia juga tidak setuju atau tidak membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Akhirnya dia memisahkan diri. Ya, memisahkan diri karena dia ingin pekerjaan utama Ali itu bukan mengurus masyarakat dulu, kata Muawiyah, tapi cari tahu dulu siapa yang membunuh Utsman bin Affan, karena Utsman bin Affan itu kan merupakan paman dari Muawiyah. Nah, di lain pihak sekarang disebutkan bahwa ada yang bernama Zubair. Nah, di sini disebutkan akibat perpecahan tersebut maka terjadilah konflik antara umat Islam, yaitu perselisihan yang akhirnya mengarah pada konfrontasi antara Aisyah, Zubair, Thalhah dengan kelompok Ali bin Abu Thalib. Nah, Aisyah itu merupakan merupakan istri dari Nabi Muhammad. Dia mempunyai anak angkat yang bernama Thalhah bin Zubair. Jadi Siti Aisyah itu punya saudara namanya Zubair. Zubair punya anak namanya Thalhah. Nah, Thalhah sedari kecil diurus oleh Aisyah bersama Nabi Muhammad. Nah, Thalhah ini membisik-bisikan kepada Siti Aisyah, kepada bibinya, bahwa sebenarnya bahwa sebenarnya Ali bin Abi Thalib itu bersalah. Jadi karena intinya sama, ingin menuntut balas dulu siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Nah, jadi pada saat itu Siti Aisyah yang merupakan bibinya juga terkena fitnah, terkena hasutan oleh Thalhah bin Zubair. Maka akhirnya berangkatlah Aisyah dan Thalhah bin Zubair untuk memerangi Ali bin Abu Thalib. Nah, peristiwa peperangan ini disebut peristiwa atau perang Jamal, karena yang pertama perang itu menggunakan unta, kedua Aisyah sebagai pimpinan panglima perang menggunakan unta yang paling besar. Tapi pada saat peperangan itu sebenarnya tidak akan terjadi peperangan kalau tidak ada orang yang bernama Al-Ghafiqi ya. Jadi pada saat itu sebenarnya mereka sudah bermusyawarah tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi tiba-tiba ada yang di belakang, ada yang bersuara lantang, perang, katanya serbu. Nah, akhirnya terjadi chaos, akhirnya terjadilah peperangan. Padahal yang berkata perang itu adalah Al-Ghafiqi, bukan salah satu di antara dua kubu Ali maupun Siti Aisyah. Nah, pada peperangan tersebut
Siti Aisyah mengalami kekalahan dan akhirnya Siti Aisyah dikembalikan oleh Ali bin Abi Thalib ke Mekah. Nah, kemudian sekarang ada yang tadi yang kelompok Muawiyah. Muawiyah karena saking dia tidak setujunya akhirnya dia memisahkan diri dan ingin memerangi Ali bin Abu Thalib. Nah, maka terjadilah peperangan antara Muawiyah dan Ali bin Abu Thalib. Sebenarnya peperangan itu Ali bin Abu Thalib berada pada pihak yang menang. Tetapi pada saat itu Muawiyah karena dia sangat cerdik, nah dia menggunakan strategi atau taktik. Maka pada saat peperangan itu terjadi, kemudian Muawiyah merasa dirinya atau pasukannya itu sudah kalah, dia menggunakan taktik yaitu Al-Quran ditusuk oleh pedang dan diacungkan ke atas. Nah, ini menandakan bahwa musuh ingin mengajak berdamai. Nah, menurut Ali bin Abi Thalib itu mah hanya taktik supaya Muawiyah tidak kalah. Jadi Ali tahu karena Ali juga pandai berperang ya. Dia merupakan beberapa kali ikut dengan Nabi, jadi dia juga merupakan ahli strategi perang. Tapi kemudian ada sebagian orang di kubu Ali bin Abi Thalib yang berkata, Ali hentikan perang karena kubu sebelah sana itu sudah ingin berdamai. Akhirnya karena beberapa desakan dari berbagai orang di kubu Ali, akhirnya Ali menghentikan perang itu dan kemudian terjadilah perundingan. Nah, perundingan ini maaf ini tadi perundingan ini dari pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dan dari pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Pada awalnya keduanya bersepakat menurunkan Ali dan Muawiyah dari jabatan masing-masing. Tetapi kemudian Muawiyah berhasil mengangkat dirinya sendiri menjadi khalifah. Maka saat itu terjadilah khalifah itu dua, yaitu khalifah Ali bin Abi Thalib dengan khalifah Muawiyah. Tapi kemudian Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Setelah itu kemudian khalifah diganti oleh anaknya Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan bin Abu Thalib. Tapi kemudian di sini karena kecerdikan Muawiyah akhirnya setelah memangku jabatan selama kurang lebih 3 bulan akhirnya Hasan menyerahkan jabatan kepada Muawiyah karena Hasan tidak mau umat Islam terpecah dalam dua kepemimpinan. Dan karena kesolehan Hasan bin Abu Thalib bin Ali bin Abu Thalib, ia memberikan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, peristiwa ini disebut dengan nama Amul Jamaah atau tahun persatuan di mana Islam bersatu pada satu kekhalifahan, yaitu kekhalifahan Bani Umayyah yang raja pertamanya adalah Muawiyah. Itu barangkali yang bisa disampaikan, diakhiri dengan doa alhamdulillahirabbil alamin.